Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatul Isnani Putri Rifai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi prinsipal komponen analisis dengan kasus indeks pembangunan manusia atau biasa disebut dengan IPM. IPM sendiri merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM ini mencakup 3 bidang. Yang pertama kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada kali ini kita akan membahas bidang pendidikan. Untuk analisis, pada kali ini menggunakan BCA atau biasa disebut dengan AKU, analisis komponen utama. AKU sendiri merupakan salah satu analisis multivariat yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dari ukuran besar dan saling berkorelasi menjadi dimensi yang lebih kecil dan tidak saling berkorelasi. Biasanya ini diambil minimal 80% dari keragaman data. Untuk data sendiri berasal dari hasil survei BPS mengenai IPM tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah. Di sini sampelnya ada 35 kabupaten atau kota. Untuk variabel ada 4. Yang pertama usia harapan hidup saat lahir, yang kedua harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Untuk studi kasus, permasalahan yang ditemukan adalah terlalu banyak indikator IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Indikator IPM antara lain usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Atau indikatornya adalah 4 variabel yang sudah disebutkan di awal. Indikator yang banyak dapat menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasikan IPM di Jawa Tengah dan bisa menimbulkan masalah multikolinearitas. Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi beberapa variabel IPM menjadi beberapa variabel baru yang jumlahnya lebih kecil, namun tanpa menghilangkan karakteristik dari variabel tersebut dengan metode AKU atau analisis komponen utama. Penyelesaiannya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah persamaan regresi awal sebelum dilakukan analisis komponen utama. Kemudian langkah selanjutnya analisis komponen utama. Yang ketiga persamaan regresi baru yang terbentuk. Untuk persamaan regresi awal di sini menggunakan package read Excel. Itu diaktifkan dulu pakai library dalam kurung read Excel, kemudian dipanggil datanya, kemudian pakai sintaks LM. Jadi disimpan di regresi, kemudian kita pakai LM dengan IPM itu sebagai variabel respon, UHH plus HLS plus LS plus PK sebagai variabel prediktor. Dan datanya menggunakan data rek awal yang sudah didefinisikan. Outputnya sebagai berikut, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah analisis komponen utama yang dibagi menjadi 2, cara manual dan fungsi built-in di R. Untuk cara manualnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, panggil data, matriks korelasi, vektor dan nilai eigen, script-plot. Panggil data. Seperti tadi, memanggil data menggunakan package read Excel, kemudian didefinisikan, datanya disimpan di unmul_prac, kemudian outputnya seperti berikut. Untuk matriks korelasi, itu menggunakan sintaks core atau COR. Nah, itu outputnya akan keluar output matriks korelasi. Vektor dan nilai eigen
Di sini menghitung vektor eigen dan nilai eigen dari matriks korelasi dengan menggunakan sintaks eigen. Di sini keluar eigenvalues-nya seperti berikut dan eigenvektornya seperti berikut. Matriks berukuran 4x4. Script-plotnya lalu membuat script-plot. Script-plot itu adalah plot antara komponen utama ke K dengan nilai eigen pada komponen tersebut. Itu menggunakan sintaks plot dalam kurung. Itu pakai core eigenvalues, pakai yang nilai eigen, X-lab-nya didefinisiin eigenvalues atau nilai eigen, Y-lab-nya didefinisiin komponen ke, Mi-nya pakai script grep atau judulnya pakai script grep, dikasih garis line score underscore egg values. Interpretasinya di sini dapat dilihat bahwa banyaknya komponen utama yang dipilih adalah 2. Hal ini karena titik ekstrim di mana garis kurva mulai melandai ditunjukkan pada komponen kedua. Di sini komponen kedua ini titik ekstrimnya mulai melandai. Kemudian untuk fungsi built-in pada R sendiri itu memakai sintaks PRCOM. Jadi PRCOM ini itu langsung keluar si standard deviation, proportion of variance, cumulative proportion. Nah, di cumulative proportion ini itu bisa dilihat karena kita memakai minimum 80% yang bisa menjelaskan keragaman data, maka dari itu kita pakai yang sampai PC2 atau komponen utama kedua. Di sini udah mewakili 83,54%. Untuk si KAU-nya sendiri ini matriks 4x4. Interpretasi. Di sini interpretasinya adalah banyaknya komponen utama yang dapat diambil sebanyak 2 komponen utama. Hal ini karena 2 komponen utama telah menangkap minimal 80%, yang tadi ini 2 komponen utama telah menangkap 83,54% dari total keragaman data. Nah, KAU-nya sendiri ini itu dari sini ini dibuat persamaan jadi 0,5378 ditambah 0,1822 ditambah 0,598 ditambah 0,5655. Itu nanti dipakein variabel X1, X2, X3. Jadi 0,5378 plus 0,1822 X1 plus 0,5981 X2 plus 0,5653 X3. Nah, KUI di sini itu menggambarkan ukuran data dari rata-rata lama sekolah. Di sini ada 0,5981 di sini. Di sini. Itu yang paling tertinggi dan yang tertinggi kedua 0,5656. Itu adalah punyanya variabel rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, maka KU1 dapat dinamakan dengan kualitas pendidikan. Kemudian KU2-nya itu adalah min 0,0255, min 0,9678 X1 plus 0,1011 X2 plus 0,2292 X3. Nah, KU2-nya ini menggambarkan ukuran dari halaman harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Jadi ini harapan lama sekolah ini punyanya ini. Yang 0,9678 itu tertinggi kedua dan pengeluaran per kapita disesuaikan itu yang ini, yang variabel
yang memiliki KU 0,2292. Jadi berdasarkan informasi tersebut, maka KU2 dapat dinamakan dengan kondisi sistem pendidikan. Nah, kesimpulannya di sini, kesimpulan data pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 4 indikator itu dapat direduksi menjadi 2 indikator, namun tetap menggambarkan keragaman dari data awal. Dilihat dari mana? Dilihat dari sudah mencakup 80% dapat menjelaskan keragaman data. Kedua indikator tersebut yaitu kualitas pendidikan KU1 dan kondisi sistem pendidikan KU2. Jadi menghasilkan dua variabel baru. Dari kedua indikator yang berperan besar itu adalah kualitas pendidikan. Dilihat dari standar deviasinya yang paling tinggi. Indikator baru yang terbentuk dapat digunakan untuk analisis regresi dan memiliki sifat saling bebas satu sama lain. Jadi indikator baru itu untuk proses selanjutnya yaitu analisis regresi. Persamaan regresi baru. Nah, di sini untuk mendapatkan persamaan regresi baru dapat menggunakan sintaks LM. Jadi seperti tadi, tetapi cuma pakai dua variabel untuk si X. Outputnya seperti ini, jadi persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 69,2703 plus 2,9451 X1 plus 0,5339 X2. Oke, atau biasa disebut ketika si kualitas pendidikan itu naik 1%, maka dapat naik 1 tahun, maka dapat meningkatkan IPM sebesar 2,9451. Ini interpretasinya untuk persamaan regresi baru. Ketika naik satu satuan untuk si kondisi sistem pendidikan, maka akan meningkatkan IPM sebanyak 0,5339. Ketika si kualitas pendidikan dan kondisi sistem pendidikan itu konstan atau bernilai 0, maka IPM-nya bernilai 69,2703. Terima kasih banyak. Semoga bisa membantu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.